sehingga Tuhan gak perlu ketuk hatimu. Kita harus selalu buka hati kita untuk Tuhan. Siap dimanapun, kapanpun, dan dimana saja kita selalu buka hati. Kalau kita selalu buka hati kepada Tuhan, hati kita untuk Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan. Bagaimana saudara bisa dengar suara Tuhan kalau kita gak pernah doa, kita gak pernah puasa, kita gak pernah menghargai pujian penyembahan, kita gak pernah menghargai waktu untuk Tuhan. Selalu buka hati. Dan Tuhan tanpa mengetuk pintu hati saudara, dia akan masuk dalam hatimu. Dan dia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah ketika kita buka hati kita mempersiapkan Tuhan untuk mengambil seluruh kehidupan saudara. Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, tadi saya antar Ibu Arni sekeluarga di Lasalimo. Saudara, saya layani seseorang yang sudah puluhan tahun dia tinggalkan Yesus. Ketika dia bercerita saya nangis, saudara. Nangisnya begini. Ketika dia ada istrinya lengkap, ada anak-anaknya, dia tinggalkan Yesus. Ketika dia berhasil, banyak mobilnya, banyak truknya, banyak proyeknya, dia menjadi kepala desa 2 kali, 2 periode, dia tinggalkan Yesus. Begitu dia mengalami masalah, diceraikan istrinya, anak-anaknya tinggalkan dia, semuanya habis, truknya habis, mobilnya habis, dia tidak menjabat desa. Saudara, dia baru kenal Tuhan, dia baru kembali kepada Yesus. Jangan sampai kita dikasih habis oleh Tuhan dulu, baru kita kembali sungguh-sungguh kepada Yesus. Ketika itu saya layani, saya doakan dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan. Tolong layani kami Pak setiap hari, setiap sering datang ke Lasalimo. Mari kita buka hati kita. Kalau kita nggak buka hati, kalau kita hanya nyanyi saja, dalam Injil Matius 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Mari hari-hari ini, kadang-kadang kita disuruh nyanyi, males nyanyi saudara. Suruh angkat tangan, males angkat tangan. Mari hari-hari ini koreksi diri kita. Pernahkah kita alami sesuatu dengar suara Tuhan? Jangan sampai kita seperti bangsa ini memuliakan Tuhan. Kelihatannya memuliakan Tuhan, kelihatannya beribadah, tetapi firman Tuhan hanya dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau engkau buka hati, Tuhan yang ambil alih dalam kehidupan saudara. Di hadirat-Mu seluruh hidup di altar haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, ini kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tapi kalau saudara dengarkan khotbah, hamba Tuhan khotbah, hamba Tuhan nyampaikan firman, saudara sedang dilayani. Malam hari ini kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Hidup saudara adalah hidup melayani. Melayani kita tidak harus di mimbar. Hidup saudara adalah hidup untuk melayani. Melayani tidak harus kita nyampaikan kabar baik kepada orang. Ketika saudara memuji menyembah Tuhan, saudara melayani Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa yang memuliakan Tuhan dengan hanya bibirnya, tapi sebetulnya hati kita jauh dari Tuhan. Saya minta kita semua yang mendengarkan di tempat ini, kita memuji menyembah Tuhan tanpa terkecuali. Kadangkala kita disuruh memuji menyembah Tuhan susah sekali. Pemain musik belajar untuk angkat suara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita lanjut dalam pujian penyembahan. Saya akan bukakan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian penyembahan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Kita akan rasakan, kita akan ada satu perbedaan. Dalam Yosua 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15, tetapi saya hanya membacakan ada beberapa ayat saja. Yosua 3. Yosua 3 ayat yang saya bacakan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Ini tentang ketika bangsa Israel dibawa oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kalau berada dalam gereja di tempat ini, gereja apapun, gereja manapun, ini tabut perjanjian Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan. Siapa yang membawa hadirat Tuhan dalam gereja? Para imam dan kaum Lewi. Siapa kaum Lewi? Worship leader, singer, pemain musik. Jadi saya minta maaf. Kalau kita main musik, jangan hanya main musik, tapi berusaha untuk mengungkapkan rasa cintanya kita kepada Tuhan. Kenapa? Kaum Lewi yang membawa hadirat Tuhan. Tabut perjanjian Allah berisi dua loh batu yang adalah 10 hukum perintah Tuhan. Itu yang membawa hadirat Tuhan.
bagaimana kita bisa membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan? Adalah kaum Lewi ini. Tetapi di sini dikatakan ayat di bagian terakhir, di bagian yang ketiga, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara, kalau kita di dalam gereja begini, kaum Lewi ada di depan panggung. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, saudara dan saya, kita semuanya adalah imam yang membawa tabut perjanjian Tuhan, bawa kehadiran Tuhan. Kalau di terjemahan sehari-hari, di mana ada hadirat Tuhan, bangsa Israel mengikuti hadirat Tuhan itu. Saudara, ketika bangsa Israel dibawa oleh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel disuruh untuk mengikuti tabut perjanjian Allah, perjanjian Tuhan yang dibawa para imam, yaitu kaum Lewi. Dan pada saat itu kurang lebih sekitar 1 kilo jaraknya, yaitu tabut perjanjian Tuhan harus berjalan terlebih dahulu, tetapi bangsa Israel harus berada di belakangnya tabut perjanjian Allah. Artinya bahwa hidup saudara perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Bangsa Israel, karena firman Tuhan kalau kita baca selanjutnya, firman Tuhan berkata begini, bangsa itu harus mengikuti tabut perjanjian Tuhan itu yang dibawa oleh kaum Lewi, yang dibawa oleh para imam. Kamu harus mengikutinya karena kamu tidak tahu jalan yang akan kamu tempuh, jalan yang akan kamu lalui. Kamu harus mengikuti tabut perjanjian Tuhan itu. Dan saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan? Mungkin minta maaf, sepele. Mungkin kita pelayanan sebagai multimedia. Kita multimedia nggak hanya sebagai ketak-ketik, tetapi kita nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Bisa nggak? Bisa, saudara. Ketika kita multimedia, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Bisa mengundang hadirat Tuhan. Atmosfer bisa diubah. Coba saudara, saya minta tolong Pak Agus membacakan ayat yang ke-14 Pak Agus. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 Pak Agus. Sampai 16. Yosua 3 ayat yang ke-13 sampai 16. Belas. Amin saudara. Ketika para imam membawa tabut perjanjian Allah, memimpin bangsa Israel, dan saat itu tabut perjanjian Tuhan yang dipikul oleh para imam dan memang orang Lewi, ketika kakinya dia menginjakkan sungai Yordan, sungai itu terputus dan sungai itu menjadi kering. Dengan kata lain, hadirat Tuhan membuka jalan setiap kita mendapatkan jalan buntu. Amin saudara. Seperti bangsa ini. Kenapa kita perlu harus dalam kita para imam Lewi, pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa kita perlu doa? Karena firman Tuhan, doa itu kalau kita doa menghadirkan hadirat Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-5 di situ berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kekudusan hari ini
Kehidupan kita hari ini menentukan pengurapan yang akan kita terima pada esok hari. Kalau hari ini kita hidup kudus, maka ada sesuatu pengurapan yang akan kita terima pada esok hari. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kita gak jaga-jaga. Kemarin saya di persekutuan di Sinar Group, saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa Tuhan memberikan berkat saudara dan saya melimpah-limpah. Bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah jasmani, tetapi secara roh melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada amunisi, ada perbendaharaan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tiba masalah itu datang dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ada amunisi roh dalam kehidupan kita, ada amunisi iman dalam kehidupan kita, ada perbendaharaan iman dan roh dalam kehidupan kita, kita nggak takut. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Saat indah berhadapan denganmu. Main C. Ayo main musik, buka suara. Kita akan ada perbedaan ketika kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Pasti ada perbedaan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi dengan segenap hati, saat indah, saat indah, hanya ketika kita berhadapan dengan Tuhan saja. berhadapan denganmu. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Penuhiku, oh
dikasih anugerah. Mari sembah Dia. Apapun yang menjadi profesimu hari-hari ini, biarlah engkau senantiasa membawa tabut perjanjian Tuhan itu. Yaitu dimanapun engkau berada, engkau membawa kehadiran Tuhan. Lewat tindak tandukmu, lewat perkataanmu, lewat sikap kehidupanmu, bahkan lewat karaktermu. Engkau membawa tabut perjanjian Tuhan itu. Sehingga orang lain melihat ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara. Mulai malam hari ini, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan, ingat Yesus berdiri di muka pintu hati saudara. Maka dari itu jangan pernah tutup hati saudara, supaya Tuhan tanpa mengetuk pintu hatimu, Dia langsung masuk dalam hatimu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi permasalahanmu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Kalau engkau selalu buka hati. Kalau kita buka hati sama Tuhan setiap hari, Tuhan gak perlu ketuk pintu hati saudara. Dia akan langsung masuk dalam hatimu. Biarlah hadirat Tuhan itu kita bawa dimanapun kita berada. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai karyawan, bawa tabut perjanjian Tuhan itu, yaitu kehadiran Tuhan. Karena saudara adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Bawa kehadiran Tuhan itu dimanapun saudara berada. Sehingga bangsa-bangsa akan melihat bahwa dalam diri saudara ada Tuhan yang hidup. Bagaimana caranya supaya ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Baca selalu kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, ayat yang kelima, kekudusan hari ini. Kuduskanlah dirimu hari ini, sebab esok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Singkatnya adalah kekudusan hari ini menentukan berkat yang akan kita terima hari esok. Kekudusan hari ini menentukan pengurapan yang akan kita terima hari esok. Kekudusan hari ini menentukan berkat apa yang akan kita terima hari esok. Biarlah hidup kita hari-hari ini. Kita nggak cukup. Hari Minggu kita datang ke gereja, nyanyi 1-2 lagu, menyembah, kasih persembahan, dengar firman, pulang. Tanpa kita mendapatkan sesuatu. Tapi pulang dari gereja harus gali firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bahkan kita minta buka hati kita selalu setiap hari supaya Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita.
Saya percaya kalau kita menghargai yang namanya tentang kehadiran Tuhan. Kenapa minta maaf? Kenapa ada banyak orang yang mereka menyepelekan ibadah, jam ibadah. Belum firman. Saudara ini kasih Tuhan. Karena menganggap mereka bahwa tidak penting pujian penyembahan. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita berani telat datang ibadah kepada Tuhan. Tapi kita nggak berani telat ketika kita naik pesawat. Kita datang on time. Tapi kita datang sama Tuhan, kadang-kadang kita bermain dengan waktu. Saudara, mari hari-hari ini kita tidak tahu apa yang Tuhan akan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar. Kita tundukkan kepala. Kita responi firman Tuhan malam hari ini. Beberapa minggu yang lalu Pak Gem pernah menyampaikan firman Tuhan tentang disiplin. Apakah firman itu kita lakukan atau hanya lewat begitu saja? Bukan hanya masalah disiplin waktu, tetapi disiplin ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita gak bermain-main. Ketika saudara diundang oleh bupati, saudara berani telat. Ketika saudara diundang oleh wali kota jam 8, saudara berani telat. Kita gak berani, saudara. Koreksi, selidiki hati kita hari-hari ini. Seberapa pentingkah kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa yang ia berikan melebihi dari segala apa yang saudara punya. Kemurahan lebih dari lebih dari hidup, bawa lidah kami untuk memuji-Mu selalu Tuhan, memuji berdiri bersama-sama, katakan dengan segenap hati, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan Tuhan melebihi dari segala yang saudara miliki. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kebaikan-Mu melebihi dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup.
hari ini, seberapapun kami yang hadir, ini bukan satu kebetulan. Ini adalah satu berkat bagi kami yang hadir malam hari ini. Biarlah kami selalu buka hati kami. Dan kami akan menutup hati kami dengan hal-hal yang dunia. Perkataan kotor, kata-kata negatif, kepahitan, iri hati, dengki, ketakutan, kekhawatiran. Kami tutup hati kami. Tetapi kami buka hati kami untuk Engkau masuk dalam hati kami Bapa. Sehingga Engkau tanpa mengetuk pintu hati kami, Engkau langsung masuk dalam hati kami dan merubah kehidupan kami. Dan Engkau akan makan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih. Siapapun yang hadir malam hari ini Bapa, kami mau ambil komitmen. Kami mau belajar membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami berada. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa dalam diri kami ada Yesus yang hidup. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Yang percaya kita akan membawa kehadiran Tuhan bersama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kami saudara ini kasih Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya iman kita kembali dibangkitkan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan doa syafaat. Mari jangan padamkan roh kita, biar roh kita tetap menyala dan iman kita tetap bangkit. Sebab kita mau berdoa, kita mau minta kepada Tuhan lewat setiap doa syafaat kita. Dan kita percaya dengan penuh iman bahwa apa yang kita minta, firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Puji Tuhan, kita akan bagi dua kelompok, kaum pria dan kaum wanita. Mungkin boleh dibikin dua kelompok, kaum pria dan kaum wanita. Nanti yang kaum wanita boleh dipimpin oleh Ibu Mary Kurniawan, dan kaum pria ada Pak Agustinus. Ya, haleluya. Ada berapa pokok-pokok doa? Pokok doa yang pertama untuk kaum wanita. Pokok doa yang pertama untuk kaum wanita. Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Apa yang telah terjadi hari-hari ini kita boleh lihat di media, apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Mari kita punya beban untuk kita berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa ini, mulai dari pemerintahan sampai kepada segala sesuatu yang boleh terjadi. Berdoa juga bagi TNI, Polri, dan kita juga minta keamanan atas kota kita. Kita juga minta berdoa bagi setiap petugas medis kesehatan yang boleh ada. Dan apa yang Tuhan taruh untuk kaum wanita doakan dalam beberapa pokok doa ini, nanti berdoa bersama-sama dengan kelompoknya yang dipimpin oleh Ibu Mary. Nanti boleh sama-sama berdoa. Dan untuk kaum pria akan berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di garda terdepan. Mereka para pemberita-pemberita firman Tuhan. Mungkin mereka tidak di atas mimbar, tapi kita berdukung mereka dalam doa bahwa setiap firman yang keluar, firman itu membawa mujizat. Ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap mereka yang mendengar firman Tuhan itu. Berdoa bagi setiap pemerintah Injil, bahkan kita juga berdoa bagi gembala kita di tempat ini. Berdoa bagi setiap rumah-rumah ibadah yang boleh ada. Kita juga dukung dalam doa untuk setiap rumah ibadah yang mungkin saat ini belum ada izinnya untuk beribadah. Kita topang dalam doa, karena kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul bersepakat, percaya dengan iman meminta sesuatu, Tuhan akan menyatakannya. Dan saya percaya doa yang sepakat itu adalah doa yang Tuhan dengar. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, kita pasti percaya besar kuasanya ada. Amin. Haleluya. Musik boleh main dengan lembut. Mari bangkitkan iman kita. Dan juga kaum pria akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh ada, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di kota ini.
Mari kita berdoa, menopang doa bagi mereka. Karena kita tahu di hari-hari terakhir ini, hari-hari semakin jahat. Dan boleh diprediksi bahwa semuanya itu tidak akan baik-baik saja. Tapi saya percaya ketika kita menopang dengan doa, kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan. Roh Tuhan selalu memberi kekuatan bagi setiap mereka yang berharap. Dan biarlah Tuhan selalu memberi kekuatan bagi setiap mereka yang percaya, yang menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh untuk kaum pria, doakan, mari kita berdoa. Mari sama-sama bangkitkan iman saudara. Nanti singer dan saya WL bahkan main musik akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa. Mari berdoa.
Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada amin? Boleh lambaikan tangan saudara yang diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Kita percaya dengan iman kita Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan malam hari ini tidak ada yang sia-sia, amin. Haleluya. Dan kita akan melihat bahwa apa yang kita minta Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini, kami mengucap syukur, tidak ada yang kebetulan bagi setiap kami untuk kami terkumpul di tempat ini. Kami percaya semua sudah Tuhan atur dan semua atas rencana Tuhan dalam kehidupan kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan setiap kami. Ajar kami supaya hari demi hari kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami juga percaya Tuhan, apa yang kami doakan, yang kami lepaskan dengan iman malam hari ini. Kami percaya dengan mata jasmani kami juga boleh melihat bahwa apa yang kami minta dan doakan Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang sudah diberkati Tuhan. Malam hari ini kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan tahu, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita iman, kami membawa korban syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, sambil kita dengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau disampaikan mengenai kegiatan pembagian bingkisan nanti pada hari Minggu. Maka besok rencana jam 4 sore kita akan membungkus parsel yang ada sudah disediakan itu dari seksi diakonnya. Jadi saya berharap mungkin yang memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan besok jam 4 sore. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari juga terus berdoa supaya lewat kegiatan ini kita semakin bisa membuka membuka pintu ya, supaya kita boleh diterima keberadaan rumah doa di lingkungan ini juga di kota kita Bau-Bau. Dan biarlah ini juga menjadi pintu jalan untuk memberitakan kabar baik. Demikian untuk kegiatan besok. Sampai kita akan berjumpa dalam ibadah hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
hati dan pikiran, perasaan kami. Sehingga kami bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan kami percaya puji dan sembah kami layak di hadapan-Mu karena anugerah semata. Karena kasih karunia-Mu. Dan oleh kasih karunia itu pula kami akan semakin dimampukan untuk setiap saat dalam hidup ini. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih dan kami percaya doa yang kami panjatkan Tuhan jawab itu, bahkan menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Akhirnya mari Tuhan berkati kami, layakan hamba-Mu sebagai saluran berkat. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama, arahkan hati dan pikir kita kepada Tuhan. Dia yang mengasihi saudara dan saya. Terimalah berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Damai dan sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan sambil kita salam-salam. Limpah sukacita di hati kami dan syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudari kami, Cien. Hari ini genap bertambah setahun usianya. Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah kehendak-Mu. Dan apa-apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami itu benar adanya. Dan pasti Tuhan sertakan segala berkat yang ada menyertai ketambahan usia itu. Sehingga kami minta kepada-Mu berkat itu, khususnya berkat kekuatan, berkat topangan yang akan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan saudari kami, Cien. Sehingga ia akan tetap kuat di dalam Engkau, pribadi yang tetap kokoh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jadikan ia juga menjadi saksi tentang keteguhan iman. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Apa yang juga digumulkan, apa yang dirindukan, dicita-citakan, direncanakan, kepada Tuhan saja kami bawa semuanya. Sambil berkata, jadilah kehendak-Mu atas saudari kami, Tuhan memberkati
berkati tubuhnya dengan kesehatan, pikir dan perasaannya dengan damai dan sejahtera. Di dalam kesehariannya Tuhan yang menyertai. Di dalam pekerjaannya Engkau menjadikan ia saksi, alat supaya namamu dipuji, dimuliakan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah melupakan. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikian Engkau Tuhan atas saudari kami Jen. Berkati Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami percaya Engkau sanggup menjawab doa kami lebih dari apa yang kami mau. Kami juga bersyukur untuk berkat yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati saat ini melalui Jen. Tuhan memberkati ia juga karena telah berkemurahan boleh menjadi alat saluran berkat dari Tuhan sehingga kami boleh menerima berkat. Terima kasih. Hormat, pujian, kuasa, pengagungan hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.